Pitung ditembaki hujan peluru. Dador, 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 dador. Dan hai teman-teman, selamat datang kembali di Cemong TV. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik. Oke, kali ini Cemong akan membawakan cerita tentang si Pitung, legenda Betawi. Siap, baiklah teman-teman, duduk manis ya. Bisa sambil tiduran juga boleh. Siapa tahu bisa pengantar tidur teman-teman. Oke, Alkisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah daerah Rawabelong, lahirlah seorang pemuda soleh bernama Si Pitung. Ia ialah pemuda yang rajin mengaji dan suka membantu. Dia terkenal di masa itu selalu berlatih silat hingga kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri sangat meningkat luar biasa. Karena bakatnya dalam ilmu bela diri, kemampuan Pitung berada jauh di atas rata-rata pesilat yang ada di Betawi masa itu. Si Pitung hidup di zaman penjajahan Belanda. Si Pitung terketuk hatinya untuk membela rakyat Indonesia. Ia merasa bahwa iba menyaksikan penderitaan yang terus dialami rakyat kecil dan lemah. Sementara itu, para kompeni atau orang-orang Belanda terus berkuasa. Juga para tuan tanah, mereka adalah para penguasa yang bergelimang harta, dijaga oleh centeng yang kuat dan galak. Kemudian si Pitung merencanakan perampokan terhadap para penguasa itu untuk membantu rakyat miskin. Ia dibantu oleh teman-temannya. Teman-temannya berseru, "Kami siap membantu. Ayo, Pitung, ayo. Kami siap membantu." "Baiklah, kalau begitu mari kita susun siasat," kata si Pitung. "Jika kita berhasil merampok, kita akan bagikan hasilnya pada rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan," ujar si Pitung. Lalu dia dan kedua temannya langsung mengatur siasat untuk merampok. Teruslah ia dan teman-temannya mendapatkan hasil dan langsung membagi-bagikan kepada rakyat yang miskin. Di depan rumah keluarga yang kelaparan, dia meletakkan sepikul beras. Diberikan juga kepada santunan anak yatim. Juga tak luput penglihatannya kepada kaum duafa dan bermacam hadiah lainnya yang diberikan kepada mereka. Kejadian itu terus berlanjut sampai para kompeni dan orang-orang centeng tuan tanah menjadi geram. Siapa sebenarnya orang ini? Berani-beraninya dia mengacak-ngacak harta kita, kekuasaan kita. Namun tak pernah ketahuan oleh si company karena masyarakat pun tidak ada yang buka mulut tentang hal ini. Banyak orang yang mengatakan keberhasilan si Pitung dan teman-temannya dalam merampok ada dua hal. Yang pertama, ia memiliki ilmu silat, pandai bela diri, dan kebal. Sebab kabarnya tubuh si Pitung kebal terhadap peluru. Kebal ditembak Pitung. Dan yang kedua ialah orang-orang yang dibantunya tidak mau mengatakan di mana si Pitung berada. Karena geram melihat kesetiaan rakyat pada si Pitung, maka para kompeni dan para orang kaya itu menggunakan kekerasan untuk memaksa mengatakan di mana lokasi Pitung berada. "Cepat, katakan, atau aku siksa kalian." Dipukuli mereka, disiksa mereka, tapi tidak ada yang mengatakan di mana lokasi si Pitung berada. Hingga suatu hari, kompeni
datang ke perguruannya si Pitung dan mendapatkan informasi tentang orang tua si Pitung dan Haji Naim. Orang tua si Pitung, maka company dan para orang kaya menyandera orang tua si Pitung. Katakan, atau aku tembak. Di mana si Pitung berada? Teriak para company. Namun mereka tak mau menjawabnya. Akhirnya mereka disiksa dan terus disiksa dengan sangat kejam. Dengan siksaan yang amat berat, akhirnya para company dan orang-orang itu mendapatkan informasi di mana si Pitung berada. Dan dia pun menyerahkan diri kepada si Belanda dan company itu. Tapi pada saat ditangkap pun Pitung disiksa, ditembak pun tidak mempan. Karena dia memang mempunyai ilmu kekebalan tubuh. Mereka terus mengorek informasi tentang si Pitung kepada gurunya dan kepada orang-orang terdekatnya. Dan akhirnya rahasia pun terbongkar. Mereka memotong rambut si Pitung. Memotong sampai habis. Dan setelah dipotong, Pitung ditembaki hujan peluru. Dador, 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 dador. Dan akhirnya Pitung pun tumbang. Innalillahi. Dah, begitulah kisah legenda si Pitung, pahlawan Betawi yang membantu rakyatnya di zaman Belanda, penjajahan Belanda dulu ya. Cemong pamit, sampai ketemu lagi di Cemong Dongeng berikutnya. Dadah, subscribe.